Kembali lagi di channel Wan7. Pada kesempatan kali ini Mamang Wan akan menceritakan film yang berjudul Shark the Beginning. Film ini menceritakan tentang seorang pria culu yang selalu dibully oleh orang di sekitarnya. Akan tetapi berkat kerja kerasnya dia mampu mengalahkan mereka semua. Tanpa banyak bicara di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali kita diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Hyun yang baru saja menjuarai juara MMA dunia, dan saat ini dia sedang dalam perjalanan untuk pulang ke rumahnya. Ia juga mendapatkan kabar gembira dari sang ibu bahwa adik perempuannya juga akan kembali setelah lama tidak bertemu. Sesampainya di rumah ia pun mendapati keadaan rumah sunyi dan sepi serta gelap, sehingga dia beranggapan bahwa mungkin ibu dan adiknya sudah tidur. Namun saat Hyun mengambil minum di kulkas, dia kemudian dikejutkan dengan sang ibu dan adiknya yang sedang sekarat. Dan tiba-tiba seorang pria yang merupakan rampok mencoba membunuhnya dengan menggunakan tali. Untungnya dengan keahlian bela dirinya Hyun pun bisa dengan mudah membalikkan keadaan. Selain itu ada juga dua perampok lainnya yang berkelahi dengannya menggunakan pisau, namun mereka semua terjatuh dan dihajar dengan sangat brutal. Melihat adik dan ibunya meninggal, dia pun semakin murka dan menghajar semua sampai tewas. Beberapa tahun setelahnya berita tersebut tersebar, dan juara MMA termuda ini dijatuhi hukuman penjara. Di sisi lain di sekolah ada seorang siswa culun tapi terpintar di kelas bernama Wo, yang sedang sibuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan studinya. Kemudian ada murid pindahan baru yang merupakan atlet tinju aktif bernama Sok. Semua orang kemudian menyambutnya, tetapi saat jam istirahat Suk langsung memukuli penguasa di sekolah mereka dan dia menjadi nomor 1 di sana. Ternyata Suk mengenali Wo yang merupakan mantan korban bullyingnya saat dia masih SMP. 뭐하냐? 빨리 씨발 이 새끼 진짜 쌌어! Kemudian Suk membuli Wo habis-habisan, namun pacarnya tidak terima dengan tindakannya. Lalu Suk mengalihkan perundungannya kepada gadis itu. Hal itu membuat Wo memohon kepadanya untuk berhenti, namun ia malah semakin dibuli. Kesabarannya pun mulai habis sehingga ia kemudian mengambil pulpen tajam dan menusuk mata Suk hingga berdarah. Singkat cerita berpindah ke pengadilan di mana Wo divonis bersalah dan dipenjara selama beberapa tahun. Sekarang dia melanjutkan hidupnya dengan menjadi seorang tahanan dan di sana dia menemukan seorang teman baik. Dan juga bergabung dengan geng pengecut yang baik yang selalu mengharapkan perdamaian. Wo kemudian diberitahu bahwa ada 3 orang yang harus dia hindari. Di antaranya pria besar yang kuat dan pria pendek yang gesit. Keduanya adalah pemimpin gangster. 징벌방 들어가면 존나 오래 있어야 되는 거 아니야? 내려놓고 엎드려! 내려놓고 엎드려! Dan yang terakhir adalah Hyun, sang juara MMA yang juga dipenjara di sana. Suatu hari para tahanan bermain sepak bola dan mereka membutuhkan 2 pemain lagi. Wo dan temannya kemudian dipaksa untuk bermain. Saat bermain Wo kemudian dimarahi karena dia hanya diam saja. Ketika Wo mencoba menendang bola ternyata ia salah menendang bola. 괜찮으세요? 봐 있어? 안 끄지라! 넌 진짜 좆된 것 같다, 좆. Hal itu pun membuat pria bertubuh besar itu sangat marah dan Wo diseret paksa ke suatu tempat. Di tengah perjalanan Hyun kemudian lewat,
Sepertinya Hyun adalah orang baik sehingga Wo bergegas menghampirinya dan meminta pertolongan. Hyun terlihat acuh tak acuh pada Wo, namun tiba-tiba ia merasa kasihan dan mencoba mengajaknya bicara karena telah meninggalkannya. Tidak terima diperintah, pria bertubuh besar itu pun tiba-tiba mencoba meninju Hyun. Tapi Hyun dapat menghindari dengan mudah dan bahkan menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan saja. Meskipun sudah bebas hari ini, Wo masih merasa takut oleh pria bertubuh besar dan gengnya. Di hari yang sama Wo kedatangan tamu yang ternyata dia adalah Suk. Suk mengancamnya dengan mengatakan bahwa dia akan menunggunya sampai dia bebas dan membunuhnya. Seketika Wo pun ketakutan sambil menangis dan meminta maaf kepadanya. Tetapi Suk mengabaikannya dan segera pergi. Hari demi hari dia merasa ketakutan. Sewaktu-waktu ketika Hyun sedang berolahraga, Wo kemudian datang untuk meminta Hyun melatihnya. Namun ia mengabaikannya dan terus berolahraga. Keesokan harinya Wo menanyakan hal yang sama kepadanya, namun ia kembali diabaikan. Karena kesal, Wo terus mengikutinya, lalu Hyun pun berhenti dan memintanya untuk melupakannya jika dia ingin membalas dendam dan membunuh musuh-musuhnya. Lalu Wo menjawab bahwa ia hanya ingin hidup sebagai orang normal, di mana tidak ada yang mengganggunya. Karena kasihan, Hyun tiba-tiba berubah pikiran dan meminta Wo datang ke sana besok untuk latihan. Hari pertama ternyata tidak semudah itu, dia akan menerimanya sebagai murid jika dia bisa mengalahkan lari 100 putaran. Tampaknya dia kalah telak dari Hyun, tapi ia tetap melanjutkan larinya meskipun sudah tidak sanggup lagi. Ia pun lantas tidak sanggup lagi sambil membayangkan Suk dan tahanan pria bertubuh besar itu. 포기해. 그것도 용기야. 어디 가라고? Wo kemudian berlari lagi dan terus berlari hingga dia pingsan. Keesokan harinya Hyun bertemu dengan kepala penjara yang dimana dia akan memberinya perlakuan khusus untuk Hyun. Karena ia telah menjadi tahanan yang sangat baik, Hyun menerima tawaran itu dengan menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan Wo. Ternyata Wo telah dipindahkan ke kamar Hyun agar dia dapat fokus pada latihannya. Itu adalah ide yang bagus. Tetapi belum sempat mengucapkan terima kasih, Wo kemudian langsung disuruh untuk melakukan push up. Dan dia bahkan tidak bisa melakukan pull up. Hari demi hari dia harus fokus pada hal-hal dasar. Mulai dari push up, pull up, meninju, menendang, dan juga makan lebih banyak. 자, 너 더 당겨. 턱 당겨. Beberapa minggu kemudian Wo mengalami kemajuan yang sangat baik, dan bahkan melebihi harapan Hyun. Tapi itu tidak menghentikannya, ia bahkan masih berlatih sambil membaca buku. Temannya kemudian memberikan hormat padanya tapi juga memberikan kabar buruk. Hyun ternyata akan dipindahkan ke penjara lain. Sementara itu Wo melatih bertarungnya dan ia tercengang karena berita sebelumnya. Mengetahui hal itu, Hyun hanya bertanya tentang berapa lama ia akan bersembunyi di belakangnya. Hal itu membuatnya termotivasi. Kemudian teman Wo dibuli dan diseret oleh bawahan pria bertubuh besar itu dan diintimidasi. Melihat hal itu, Wo muncul dengan berani, dan bahkan membalas serangan mereka dengan baik dan mereka pun pergi. Keesokan harinya Wo dipanggil oleh pria bertubuh besar itu. Di sana Wo meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya kemarin. Namun ia kembali dibuli dan tidak puas dengan itu pria bertubuh besar itu juga meninjunya. 죄송합니다. Dengan refleks Wo menghindar dengan mudah.
dan bahkan memberinya serangan balik. Sekarang mereka akan bertarung meskipun Wo telah berlatih kekuatannya masih kurang dan ia terkena pukulan, tapi Wo mampu memukulnya berkali-kali. Namun itu tidak berarti apa-apa lalu Wo terjatuh. Namun anak yang keras kepala itu bangun karena tekadnya yang kuat. Dengan kekuatan terakhirnya dia lantas meninju pria itu menggunakan kepalanya berkali-kali, dan mampu menjatuhkannya. Tidak sampai di situ Wo pun meninjunya berkali-kali. Namun Hyun tiba-tiba datang untuk menghentikannya. Di sisi lain di pusat kota Suk membuat ulah dengan seorang gangster dan mereka pun berkelahi. Karena keahliannya dapat mengalahkan mereka hanya dengan seorang diri. Aksinya ini ternyata dilihat oleh pemimpin gangster. Pemimpin ini kemudian memintanya untuk bergabung dengan mereka dan menawarkan untuk berlatih di bawah bimbingannya. Ternyata ia kini menjadi anggota gangster yang berprofesi sebagai tukang pukul. Di dalam penjara Wo kini menjadi lebih kuat. Kini latihannya menjadi sparring dengan Hyun. Tapi Wo masih selalu dipukuli oleh Hyun, namun pada suatu saat ia mampu mengalahkan gurunya. Hyun pun sangat bangga padanya dan ternyata hari ini adalah hari terakhirnya di penjara ini. Di saat-saat terakhir mereka pun sangat bersedih atas perpisahan ini. Beberapa hari kemudian Wo semakin bersedih dan masih belum bisa melupakan dari ingatannya tentang Hyun. Keesokan harinya pria pendek yang gesit kemudian memanfaatkan kepergian Hyun untuk melawan si bocah culun ini. Pertama Wo kemudian menolaknya, namun pria pendek ini memberinya tawaran yang bagus. Ia akan mengikuti semua yang akan dikatakan Wo. Lalu Wo memintanya jika ia menang pria pendek yang gesit ini tidak boleh mengganggu siapapun lagi di penjara ini. Dan tanggal pun akhirnya ditentukan bersama dengan taruhannya. Singkat cerita hari pertarungan pun akhirnya tiba. Semua orang telah siap dan menunggu Wo tapi dia belum juga muncul. Ternyata Wo kedatangan tamu yaitu Suk yang ingin mengancamnya lagi. Dengan mengatakan bahwa dia sekarang adalah anggota gangster. Dia selalu menunggu hari di mana Wo akan dibebaskan dari penjara. Setelah itu Wo kemudian menemui si pria pendek itu untuk bertarung. Tanpa banyak bicara mereka pun akhirnya mulai bertarung. Pria pendek yang gesit itu menggunakan kecepatannya dan ia pun menendang Wo berkali-kali tanpa bisa dibalas. Kini Wo menggunakan gaya bertarung gurunya MMA dan berhasil menjatuhkannya. Namun pria pendek ini mampu mengatasinya dan membalikkan keadaan. Kini keduanya pun sama-sama terluka namun pada akhirnya Wo mampu menguncinya dengan erat, dan pertarungan pun berakhir setelah petugas datang dengan Wo sebagai pemenangnya. Setelah memenangkan pertarungan para pemimpin geng pun menepati janji mereka. Selanjutnya mereka menjadi teman dan menghabiskan waktu bersama-sama. 안 싸워. 그럼 모두 줘봐. 너무나 지저분하잖아. 조태야. 예, 병이 아니고 소세지 없어. 부장님한테 얘기해. 배운 줄 아나? Singkat cerita hari pembebasan Wo dari penjara akhirnya tiba. Sebelum pergi Wo pun mengunjungi tempat latihannya bersama Hyun. Saat ia akan pergi dengan berjalan kaki Suk tiba-tiba muncul dan sudah menunggunya di sana. Tanpa berkata apa-apa mereka pun lantas pergi ke lapangan terdekat untuk bertarung di sana.
Karena pengalamannya sebagai gangster dan atlet Suk pun menjatuhkan Wo tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Namun dengan tekadnya dia tidak menyerah dan terus bangkit. Pada kondisi yang kritis ini Wo kemudian mengingatkan teknik yang diajarkan oleh Hyun. 이건 다운시키려고 쓰는 건 아니야. 이렇게 맞... Kini Wo menggunakannya dengan memukul mata Suk menggunakan pukulan yang kuat, yang membuatnya kehilangan kendali dan membuatnya terjatuh. Sehingga Wo pun keluar sebagai pemenangnya. Di akhir film Wo kemudian mengunjungi Hyun sebagai gurunya di penjara dan film pun akhirnya selesai. Itulah alur cerita film Shark The Beginning. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita film kali ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.